Tempat indah di alam abadi. Kau mau, sayangku? Tentu. Aku akan ikut Kakang kemana Kakang pergi. Kemana, Kang? Ke Karangjongkeng. Tempat apa itu? Nama sebuah pedukuhan. Di sana tinggal bekas pelayanku Nyi Tui. Di sana hawanya enak, udaranya juga sejuk, pemandangannya sangat indah. Dan tempatnya sangat terpencil, jauh dari mana-mana. Tempat yang sangat cocok untuk bersembunyi. Sekaligus kita bisa mencari dukun yang pintar. Di daerah pegunungan. Biasanya di daerah pegunungan itu sangat bagus dan indah ya, Kakang? Iya, betul. Sekarang kita sedang menuju ke sana. Ayo. Ada apa, Tuan? Sebentar, kita lihat dulu. Lihat apa, Tuan? Raden Samba. Raden Samba? Iya. Kuda Raden Samba dan gadisnya lewat sini tadi. Arah kemana ini kalau kita teruskan? Ke gunung, Tuan. Gunung? Sudah aku duga. Raden Samba pasti mencari tempat persembunyian. Kemana ujung jalan ini? Ya, ke ujung gunung. Apa Tuan tahu, siapa kira-kira yang Raden Samba kenal yang tinggalnya di gunung itu? Bagaimana? Ada yang Tuan kenal? Ada, Tuan. Bekas dayang Kadipaten dulu. Kadipaten? Siapa namanya? Nyi Tui, Tuan. Tapi saya tidak tahu dia masih hidup atau sudah mati. Itu tidak penting. Setidak-tidaknya Raden Samba punya kenalan di sana. Kalau Nyi Tui sudah mati, salah seorang keluarganya pasti masih hidup. Tahu di mana rumahnya? Oh, ya saya sudah lupa, Tuan. Tapi yang jelas saya masih ingat nama pedukuhannya. Ya. Kalau tidak salah, Karangjongkeng. Iya, Karangjongkeng, Tuan. Nah, kita ke Karangjongkeng. Bukan main indahnya. Kakang sering kemari? Dulu sewaktu masih kanak-kanak, aku sering diajak kemari oleh Nyi Tui. Kadang-kadang sampai 1 bulan, sehingga banyak sekali kenalan di sini. Berapa kali, Kang? Pokoknya kalau Nyi Tui pulang ke dusunnya, aku selalu diajak. Setelah aku besar, aku juga sering datang ke sini sendiri. Ya, untuk menengok Nyi Tui yang sekarang hidup menetap di dusunnya. Datang sendiri? Tidak, aku datang ke sini dengan Kilupit. Sihir? Betul. Oh.
Karena itulah Tuan Adipati menyuruhku untuk menyembuhkannya. Silakan, Ki. Ya, setahu saya, sihir itu bermacam-macam. Ya, pernah mendengar sihir ular? Sihir itu akan kelihatan jika Raden Samba memakan pisang emas, berendam di air mengalir, dan mendengarkan sulingku. Tapi sulitnya Raden Samba selalu menghindari 3 perkara itu. Sehingga aku menemui kesulitan untuk menyembuhkannya. Nah, apa sulitnya kalau hanya menyuruh berendam di sungai atau mendengarkan suruling? Raden Samba selalu melawan. Aku kejar-kejar dia sampai kemari. Hanya karena aku gagal memasukkan pisang emas ke dalam tubuhnya, merendam dia di air mengalir, dan mendengarkan sulingku. Dia lari dan membunuh semua anak buahku. Untuk urusan itu, serahkan saja pada Ki Lupit. Ki Lupit betul-betul pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak asuhannya. Terima kasih atas bantuan Tuan. Aku yakin usahaku akan berhasil untuk menyembuhkan anak didik Tuan. Bangun dulu, Ki. Kancingkan dulu pintu yang belum dikancingkan. Matikan sentir yang masih menyala. Jangan sampai ada kebakaran. Ya. Ki, bangun dulu, Ki. Jangan kekepan. Lepaskan dulu sebentar. Barangkali pintu belum dikancingkan, api belum dimatikan. Udah. Indi kekasihku. Indi kekasihku. Indi kekasihku. Ayo, kemarilah. Kemarilah sayang. Mau dibawa kemana aku, Kakang? Surga loka, tempat indah di alam abadi. Kau mau, sayangku? Tentu, aku akan ikut kemana Kakang pergi. Indik. Indik. Ayo. Kemarilah sayang. Ayo. Kemarilah. Aku di sini, Nini. Aku kekasihmu. Ayo. Aku sayang padamu. Aku mencintaimu. Mau dibawa kemana aku, Kakang? Surga loka. Tempat indah di alam abadi. Kau mau, sayangku? Tentu, aku akan ikut Kakang kemana Kakang pergi.
Selalu terlambat. Gus, kamu tidak salah. Iya, tapi gadis itu tidak tertolong. Dia menjadi mangsa si Grandong. Ya, barangkali memang sudah takdirnya dia mati oleh si Grandong. Iya, tapi kalau kita tidak terlambat, gadis itu bisa kita selamatkan. Sudahlah, Gus. Tidak usah kamu sesali. Kita memang bukan Tuhan yang bisa menentukan nasib seseorang. Iya, kamu betul ini. Nyai? Raden Samba? Betul, Nyai. Raden, sudah lama saya merindukan Raden. Sama, Nyai. Aku juga kangen sekali sama Nyai. Lalu, siapa ini? Aku calon istri Kakang Samba, Nyi. Senang sekali saya bisa kenal dengan Kanjeng Roro. Mari, silakan masuk. Iya, Nyai. Ki, ya? Numpang tanya, tahu rumahnya Nyi Tui? Hah? Siapa, Ki? Nyi Tui? Betul, Tui namanya. Di sini Tui ada dua, Ki. Mbok Tui dan Tui Dengklang. Tui mana yang Ki maksud? Kalau yang pernah kerja di Kadipaten Banjarharja? Oh, kalau begitu Mbok Tui. Di sana rumahnya, Ki. Terima kasih, Ki. Mari. Mari. Sungguh, Nyai, aku sedang terkena sihir. Sihir ular yang sangat jahat. Dan aku sedang mencari orang pintar yang bisa menyembuhkan penyakitku ini. Masa? Betul, Nyai. Tapi dalam pandanganku sendiri, tubuhku biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan apa-apa. Aneh sekali. Dan tentunya sangat menakutkan, Nyi. Betul, Nyai. Oleh karena itu, apabila kalian berdua melihat separuh tubuhku berbadan ular, aku harap kalian jangan takut. Sebab itu hanya tipuan pandangan kalian saja. Karena kekuatan ilmu sihir. Itu rumahnya, Tuhan. Tidak ada tanda-tanda Raden Samba kemari. Tapi aku yakin dia bakal kemari. Tepat, Tuan. Dia pasti sudah ada di dalam. Dari mana kamu tahu? Itu kudanya. Aha. Cepat, lakukan siasat kita. Iya. Tunggu dulu. Ada apa, Tuan? Siapa mereka? Oh, mungkin anak, menantu, dan cucu Nyi Tui. Cepat,
temui Raden Samba. Baik. Kalau ada apa-apa, temui aku di penginapan. Ya, baik, Tuan. Ya. Ini minum. Masya Allah, dulu masih bocah ya? Iya, sekarang sudah berkeluarga. Ini Trinil anaknya, dan itu suaminya. Namanya siapa, Mas? Tugino, Raden. Oh. Ada tamu, Nyai? Biarkan. Paling juga si Putu temannya Trinil yang suka bercanda ngetok-ngetok pintu. Tamu? Wah iya, betul-betul tamu. Buka pintunya, Nam. Iya. Ini, dimakan kuenya. Silakan masuk, Ki. Loh, Ki Lupit? Raden ada di sini. Mau apa ke sini? Ki Lupit mengikuti saya. Sungguh mati, Den. Aki tidak menyangka kalau Raden ada di sini. Setelah Raden tidak mau diajak pulang, Aki bertekad untuk tidak kembali lagi ke Kadipaten Banjarharja. Percuma, Den, karena hanya akan kena murka Kanjeng Adipati. Lalu kenapa ke sini? Ya, Aki pikir mau minggat kemana, Den. Aki tidak punya kenalan. Dan orang satu-satunya yang Aki kenal, ya hanya Nyi Tuwi. Ya, akhirnya Aki kemari, Den. Den. Berarti memang sudah takdir. Ki Lupit harus dipertemukan Raden Samba di sini. Sudah, tidak apa-apa. Masuk dulu yuk. Bagaimana kabar di Kadipaten, Ki? Bu, minum ke belakang dulu, Bu. Iya. Semenjak Nyai tidak ada, Kadipaten sepi. Tidak ada yang suka menyanyi, apalagi membanyol. Bukan itu maksudku. Tapi bagaimana keadaan di Kadipaten sekarang? Oh, Kanjeng Rara sering menangis sepeninggal putranya. Waktu aku datang, aku kena semprot Kanjeng Adipati, juga Kanjeng Rara sendiri. Katanya, Aki lalai dalam mengomong Raden Samba. Sehingga Raden Samba pergi entah kemana. Lantas? Ya, lantas begini. Aki diperintahkan menyusul Raden Samba, dicari sampai ketemu. Kalau tidak ketemu, tidak boleh pulang. Minum dulu. Bagaimana, Raden? Menurut Raden, apa Ki Lupit perlu ditolong? Tidak, Nyai. Aku tidak akan pulang sebelum aku berhasil menyembuhkan penyakitku ini. Ya, terserah Raden. Kalau menurut Raden itu bagus, ya Nyai ikut saja. Bayu Samudra, bagaimana menurut penyelidikanmu terhadap kadipaten-kadipaten yang sudah kalian hubungi? Apa laporanmu? Ada yang menerima, ada juga yang menolak, Kanjeng Gusti. Ada beberapa kademangan yang bersedia membantu kita. Asal jika mendapat kemenangan, para demang betul-betul diangkat jadi tumenggung. Tapi para adipati rata-rata menolak. Dan mereka akan melawan kita, Gusti. Kurang ajar. Beri hadiah bagi mereka yang mendukung kita. Dan hukumlah yang sekeras-kerasnya bagi mereka yang melawan. Betul. Sekarang sudah tiba waktunya kita menundukkan para adipati yang melawan kita. Kita hukum sekeras-kerasnya. Betul.
tumpas adipati yang melawan kita. Kita duduki kadipaten, dan kita ganti adipatinya dengan orang-orang yang mendukung gerakan kita. Bagus. Pikiran yang sangat cemerlang. Bagaimana menurut pendapat Nyai? Apa tidak sebaiknya kita mencari pendukung sebanyak-banyaknya? Kita bersabar, tapi ada harapan berhasil. Daripada buru-buru tapi gagal? Kita tidak perlu buru-buru. Pendukung kita sudah banyak. Sabar, Malampir. Jangan marah. Setiap orang berhak menyampaikan pemikirannya kepadaku. Lanjutkan, Nyai. Tapi jika Andika ingin mencoba menaklukkan para adipati yang kita anggap lemah, boleh saja. Terutama kadipaten-kadipaten yang jauh dari kerajaan. Aku setuju. Pekan depan, kita serang Kadipaten Balaraja. Aku juga setuju. Setiap kali kita berhasil menaklukkan Kadipaten, wilayah Kadipaten harus segera ditutup. Tidak diperbolehkan seseorang keluar atau orang luar masuk ke dalam. Kecuali dengan pemeriksaan yang ketat. Kenapa begitu? Kita harus meredam berita tentang kejatuhan Kadipaten. Jangan sampai warta kejatuhan Kadipaten didengar oleh Sultan Mataram. Takut? Bukannya takut. Belum saatnya kita berhadapan dengan Mataram. Kita akan menyerbu Mataram, bukan kita yang diserbu. Betul. Kita akan menyerbu Mataram sesudah kita kuat. Dan sesudah para adipati menjadi taklukan kita. Taklukan adipati-adipati di sekitar kita. Tuan? Dengan siapa Tuan kemari? Sendiri, Tuan. Betul, tidak ada yang mengikuti? Pasti, Tuan. Saya keluar sebelum subuh tadi, saat orang masih lelap tidur. Ya. Bagaimana? Betul Raden Samba ada di situ? Betul, Tuan. Bersama calon istrinya. Ya. Kilupit, aku punya rencana. Tolong bantu agar aku lebih mudah mengobati Raden Samba. Rencana apa, Tuan? Pertama kali kita beli dulu pisang emas. Gimana, he? Iya, Tuan. Iya. Iya. Baru pulang, Kang? Iya. Tidak usah, terima kasih. Kamu jemur baju saja. Iya. Nyi. Sini, Nyi. Ada apa, Ki? Raden Samba kemana? Di depan. Kalau begitu, Nyi, saya mau bicara empat mata dengan Nyai. Penting. Boleh. Masalah apa? Ya jelas masalah Raden Samba. Kalau begitu, Nyai ikut saya, ya? Begini, Nyi. Silahkan duduk, Nyi. Kanjeng Adipati sudah menyediakan orang pintar untuk mengobati Raden. Tapi sayang Raden Samba tidak mau diobati. Masa? Sumpah, orang yang disewa Kanjeng Adipati itu tidak tanggung-tanggung. Orang Hindustan. Pasti mahal bayarannya. Sudah tentu, Nyi. Sebab penyakitnya Raden Samba itu berat. Dirasuki masuk halus siluman ular. Tapi waktu mau diobati, Raden Samba malah lari. Pasti itu bukan kehendak hati Raden Samba sendiri. Cocok, Nyi. Kata orang pintar itu juga begitu. Raden Samba selalu dipengaruhi makhluk jahat yang ada dalam dirinya. Untuk mengobati dia, harus diam-diam, Nyi.
Harus secara rahasia. Maksud Ki Lupit? Ya, Raden Samba tidak boleh tahu kalau kita secara diam-diam sedang berupaya mengobatinya. Caranya bagaimana? Tidak. Aku tidak mau. Bagaimana kalau Raden Samba mati? Kita semua yang akan repot. Memangnya aku sudah mau membunuh bendaraku sendiri? Ingat nih, aku lebih mencintai Raden Samba daripada menyayangi diriku sendiri loh. Tapi kenapa mau meracuni? Itu bukan racun loh, Nyi. Itu hanya pelemah tenaga yang sifatnya hanya sementara. Jika daya kemujaraban itu sudah hilang, Raden Samba akan bergas waras lagi seperti semula. Tapi betul tidak mematikan? Tidak akan, Nyi. Ini semua aku lakukan demi rasa sayangku terhadap Raden Samba. Kalau Nyai juga menyayangi bendara kita, Nyai juga harus membantuku, toh. Baik. Aku akan bantu. Tapi jangan katakan pada siapapun loh, Nyi. Sukmawati, Trinil, anak dan menantumu, mereka tidak boleh tahu. Iya, aku janji. Suatu saat nanti, Nyai aku kenalkan dengan utusan Kanjeng Adipati itu. Apa perlu? Perlu, Nyai. Kalau Nyai sudah kenal, Nyai bisa minta tolong apa saja sama dia. Enak loh punya kenalan orang pintar, orang sakti. Ya, betul juga. Tapi kapan Ki Lupit akan memperkenalkan aku dengan utusan Kanjeng Adipati itu? Besok lusa ya? Tidak, sekarang saja. Siapa namamu, Nyonya? Nyonya? Maksudnya apa, Ki? Tuan ini yang aku maksud, Nyi. Orang pintar utusan Kanjeng Adipati itu. Beliau menanyakan namamu, Nyi. Jawab, Nyi, jawab. Tuin, Doro. Nyi Tuwi, Tuan. Nyi Tuwi, mau apa dariku? Uang. Nyi Tuwi, untukmu sebagai rasa senangku pada dirimu. Sekarang uang untukmu, Nyi Tuwi. Hadiah persahabatanku untuk Nyi Tuwi. Ada apa, Nyi? Loh. Mana bendera tadi? Iya, kok menghilang? Apa aku tadi tidak mimpi, Ki? Mimpi bagaimana? Bunga dan uang di tanganmu itu, apa itu mimpi? Iya, betul. Berarti aku benar-benar bertemu dengan orang pintar, utusan Kanjeng Adipati Jayawisuda. Pio, benar-benar hebat orang itu. Maka dari itu, Nyi, kita tidak boleh sembarangan. Kita harus hati-hati.
Kita hancurkan Sultan Mataram. Hancurkan!